Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, Jemaat GPM Somlaki. Salam jumpa lagi dalam ibadah unit Jumat 22 Mei 2020 di rumah masing-masing, dengan dituntun tema keluarga dan hidup sederhana, dan metode yang akan digunakan adalah renungan. Kita akan mendasarinya dengan bagian bacaan Alkitab yang terbaca dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus atas pembacaan kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kebenaran, kami masih terlalu yakin bahwa firman-Mu adalah suluh dan terang pada jalan kehidupan kami. Karena itu Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya Alkitab yang akan kami baca ini menjadi kekuatan kami ketika kami mampu memahami di dalam hati, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami sesehari. Dalam Kristus firman yang hidup, bersabdalah bagi kami, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mazmur 116 ayatnya yang ke-6, yang begini bunyinya, terluput dari belenggu maut. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Demikian adalah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memperlakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kalimat bijak yang berkata begini, sederhana itu seringkali sesuatu yang mewah dan terlihat lebih elegan dari sebuah kemewahan yang hakiki. Kenapa? Karena sederhana itu lebih indah, dan sederhana itu membuat kita lebih merasa tenang dan bahagia. Apa itu sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Sederhana itu adalah sebuah kehidupan, gaya hidup ugahari, sebuah gaya hidup yang tidak terburu-buru, sebuah gaya hidup yang tidak gegabah, sebuah gaya hidup yang tidak ribet, dan gaya hidup yang merancangkan segala sesuatu dengan matang untuk sebuah tujuan tertentu. Dan karena itu, orang yang sederhana akan terlihat lebih tenang di dalam menyikapi segala hal. Orang yang sederhana akan terlihat lebih fokus. Dia tidak menggunakan nafsunya untuk segala keinginannya, tetapi dia mempergunakan kehendak Allah di dalam segala ketenangan yang dia lakukan. Dia punya segala sikap diri yang fokus. Dia menjadi orang yang hemat. Dia menjadi orang yang tidak boros. Dia tidak memaksakan kehendaknya atau lebih besar pasak daripada tiang, tapi dia menjadi orang yang hidup apa adanya, hidup dengan kemampuan yang ia miliki, bahkan kemampuan yang sewajarnya, tidak berlebihan. Dan karena itu orang yang sederhana adalah orang yang cukup hidupnya, pas-pasan, tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup. Hal inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menurut Mazmur 116 ayat yang ke-6, dia menampilkan sebuah cita hidup orang yang sederhana. Orang yang sederhana bagi pemazmur ini dia bilang begini, orang yang tetap hidup dan dipilih oleh Tuhan. Kenapa pemazmur mengandaikan hal demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Karena bagi pemazmur, ketika Tuhan menyelamatkan umatnya dari sebuah belenggu keselamatan yang dia sediakan bagi umatnya, satu hal yang dimiliki oleh umatnya, karena umatnya memiliki hidup sederhana. Sebab bagi pemazmur, orang yang hidup sederhana adalah orang yang membawa hidupnya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Orang yang menampilkan hidup dengan tetap bersyukur walau di dalam segala bahaya, dililit oleh tali-tali orang mati, tali-tali maut, tetapi dia tetap membawa segala sesuatunya kepada Tuhan yang adalah penyelamat kehidupannya. Dan karena itu kita akan berkata, mengapa Tuhan memilih orang yang sederhana? Kenapa Tuhan tidak memilih orang yang kaya atau tidak memilih orang yang miskin? Tetapi kenapa patokan Tuhan pada seorang yang sederhana? Jawabannya pun sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Artinya apa? Orang yang sederhana itu dia tidak merekayasa. Orang yang sederhana itu sesuatu tidak dibuat-buat, tetapi yang sederhana itu selalu datang dari hati. Orang sederhana itu dipilih oleh pemazmur karena apa? Dia cukup dengan segala hal yang dia lakukan. Dan orang yang sederhana menurut pemazmur adalah orang yang tidak egois. Kenapa harus dia yang sederhana? Karena di dalam segala kesederhanaannya, dia mampu bersyukur dan menyanyikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Cukup, pas-pasan, tetapi tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pemazmur bilang orang yang sederhana itu seumpama seorang yang tetap dipilih oleh pemazmur dan Tuhan menyatakan segala sesuatu bagi kehidupannya, maka sebenarnya hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini adalah ketika kita menjadi orang yang hidup yang sederhana tetapi menuju pada kasih Kristus. Kalau di dalam segala kesederhanaan kita memilih Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, maka sudah pasti di dalam segala kelebihan kita akan bisa lebih memilih kasih Kristus dengan memperhatikan kehidupan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian bacaan kita di saat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup sederhana itu berarti menghargai anugerah Tuhan dengan hidup secukupnya. Karena itu kalau Timotius dia bilang, ibadah yang didasari dengan rasa cukup itu akan memberikan sebuah keuntungan besar. Orang yang cukup di dalam hidupnya, dia diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan bilang dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya, makanan yang tidak berlebihan, tidak makan sampai kenyang, tapi cukup pas dengan segala kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang tamak, kita tidak menjadi orang yang rakus, tapi pas-pasan di dalam segala kebutuhan kehidupan kita. Sebuah sikap batin yang hendak ditunjukkan oleh pemazmur, bahwa kita harus menjadi manusia yang cukup mengagungkan segala kebesaran Tuhan dengan tahu bersyukur. Menyadari sungguh bahwa pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk kepuasan kehidupan kita, tetapi satu hal semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang hidup bergantung pada Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, berarti kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan, dan Tuhan sajalah yang mengatur segala keseharian kehidupan kita. Makan kita, minum kita, pakai kita, dan segala kebutuhan-kebutuhan sekunder lain di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang hidup sederhana adalah keluarga Kristen yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Hidup sederhana menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sederhana bukan berarti kita tidak punya uang. Sederhana juga bukan berarti kita tidak punya jabatan atau sebuah popularitas. Tetapi di dalam semua yang kita punya, kita mendasarinya dengan menjadi orang yang rendah hati, membawa hidup, dan bukan cuma bagi kepentingan kita semata, tetapi menjadi kelebihan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua yang hidup sederhana akan mendapatkan anak-anak juga yang mempunyai gaya hidup sederhana. Dan anak-anak yang mempunyai gaya hidup sederhana adalah anak-anak yang diberkati di dalam kehidupan keluarganya, mempunyai masa depan yang baik. Gaya hidup itu dibentuk dan dipupuk dari dalam keluarga, dan karena itu ketika kita melihat seorang anak bertumbuh dan menjadi sederhana dalam pandangan masyarakat atau lebih luasnya, kita akan menemukan bahwa sebenarnya keluarganya mendidiknya, menjaganya di dalam sebuah kehidupan yang dikembangkan dengan penuh sederhana. Dan gaya hidup itu akan terlihat dari cara apa? Cara bertindaknya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, cara bekerja, cara melayaninya, cara merespons segala tugas, cara mengatur keuangan dengan baik, cara membangun hubungan dengan sesamanya, dan bahkan di dalam segala hal yang dia lakukan, dia tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Karena itu terlihat dari dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Anak-anak yang mempunyai cara hidup sederhana, anak-anak yang diberkati Tuhan dengan segala hal dan masa depan yang terbaik, dia mempunyai segala kekayaan hidup di masa yang akan datang, dan itu tidak berlangsung sementara, tetapi seterusnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang tidak memiliki gaya hidup sederhana adalah orang-orang yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Sebab apa? Dia mempunyai standar hidup yang tidak bisa digapai oleh sekitarnya. Tetapi orang-orang yang tetap hidup dengan cara sederhana, dia dapat bergaul dengan mudah dengan siapa saja di sekelilingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu menjadi keluarga yang pamer, kita tidak perlu menjadi keluarga yang harus menonjolkan diri sebagai pribadi, dan kita juga tidak perlu menjadi keluarga yang sok-sokan harus menjadi orang kaya, memaksakan kehendak harus lebih besar pasak daripada tiang. Padahal kita hidup dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan karena itu
untuk mencapai hal yang demikian, pemazmur tidak mengindahkan semuanya itu. Bagi pemazmur, di dalam segala kemewahan yang engkau miliki, engkau pun harus tetap hidup sederhana. Kenapa? Kekayaan, kemewahan bukan sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan umatnya sejahtera, umatnya penuh dengan sebuah kasih setia, umatnya bisa berkecukupan setiap hari. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan cara mendapatkan kekayaan itu yang salah dan cara mempergunakan kekayaan itu yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sederhana yang kedua berarti kita melihat lebih daripada perspektif kita sendiri. Artinya kita melihat sesuatu yang lebih luas dan bernilai, tidak patokan pada hidup dan pribadi kita sendiri, tetapi luas patokan bagi kehidupan bersama kita. Dan karena itu kita akan tahu apa yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan tahu memberikan yang terbaik bagi sesama kita, dan kita pun akan lebih tahu cara memberikan yang terbaik untuk kehidupan orang-orang di sekitar kita yang adalah milik Tuhan. Tahu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, engkau tidak akan pernah susah di dalam hidupmu, karena engkau memberikan yang terbaik. Sebenarnya engkau mengutangi Tuhan yang akan melimpahkan segala hal yang terbaik bagi kehidupanmu. Dan sederhana bukan berarti sesuatu kenikmatan belaka, tapi dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sebuah perencanaan yang matang. Ini sebuah sikap batin yang patut untuk dicontohi, karena orang yang sederhana tidak hanya mengejar uang, tapi dia mengejar sebuah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan keluarganya. Karena apa? Pemazmur bilang, orang yang kaya sekalipun dia tidak akan pernah puas dengan uang, dan dia tidak akan pernah puas dengan segala kekayaan dan penghasilan yang dia temui. Sebesar apapun dan sebanyak apapun kekayaan kita, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah puas, karena hakikat manusia itu tidak akan pernah puas di dalam hidupnya. Sebab apa? Bagi pengkhotbah, dia malang. Ini sebuah pekerjaan yang sia-sia, upaya menjaring angin. Kalau menjaring angin itu sesuatu yang sia-sia, tidak punya makna apa-apa. Tetapi sebaliknya, di dalam segala sesuatu, di dalam menciptakan hidup yang sederhana, kita tidak ada untuk diri kita sendiri. Bukan soal kekayaan yang tidak diindahkan Tuhan, tetapi bagaimana cara kita mempergunakan kekayaan itu. Dan lagi-lagi, hidup sederhana merupakan jalan yang penting bagi kehidupan kita. Pengkhotbah bilang, kasih karunia Allah adalah kebahagiaan yang berusaha dengan keras, orang yang berjerih lelah, orang yang berjerih payah untuk mencari makan, mencari minum, bersenang-senang di bawah matahari. Dan karena itu adalah sebuah kasih karunia. Itu hidup sederhana dengan punya tujuan, dia punya fokus, dia disiplin, dan dia merencanakan segala sesuatu karena dia tahu berkat yang datang dari Tuhan itu tidak mungkin sebuah yang kabur. Sebab mereka yang punya peluang juga yang datang daripada Tuhan dimiliki oleh ciri-ciri hidup orang sederhana yang tetap melimpahkan berkat itu bagi siapa saja di dalam kehidupan ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang menggerogoti berbagai kehidupan kita, firman Tuhan mengajak kita saat ini untuk ingat, untuk peka terhadap sifat hidup sederhana yang harus dikembangkan dari dalam keluarga kita, melalui anak-anak, melalui orang tua, melalui kehidupan saudara bersaudara. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang punya hidup sederhana. Punya hidup sederhana supaya apa? Kita menjadi berkelebihan di dalam segala kekurangan yang kita miliki. Sederhana bukan berarti harus berlebihan, bukan berarti harus memaksakan diri untuk memperoleh ini dan memperoleh itu. Tapi di dalam segala kesederhanaan, kita mengetahui bahwa di tempat itulah, di situasi itulah, kita menjadi orang-orang yang tenang dan mempunyai hidup bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengakhiri penggalan renungan kita bersama ini, kita pernah mendengar sebuah lagu dari Slank, grup band Slank, yang judulnya Hidup Sederhana. Slank bilang begini, hidup sederhana itu yang butuh uang, dia juga yang butuh harta. Hidup sederhana itu dia yang butuh warisan, dia juga tidak membutuhkan kekayaan. Hidup sederhana itu dia yang butuh make up, dia juga yang butuh baju, dia juga yang butuh warna lipstik yang bagus, dia juga tidak membutuhkan perhatian dan perhiasan yang bagus. Tapi hidup sederhana menurut Slank adalah cinta, kasih, sepenuh hati, bahkan kejujuran di dalam membangun sebuah kehidupan yang sederhana,
Makanya Seng bilang, hidup sederhana, Seng pun apa-apa, tapi punya banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segala-galanya, tapi tetap sengsara. Kita memilih yang mana? Pasti sebagai orang percaya, kita memilih hidup sederhana. Tapi apakah itu mampu kita lakukan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Ingatlah bahwa pribadi yang sederhana selalu enak dipandang. Dia menjadi seorang yang unik dan dia mempunyai daya tarik sendiri. Keluarga yang sederhana adalah keluarga yang diberkati, yang dicintai oleh banyak orang, dan keluarga itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar dia berada. Dengan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita kembangkan hidup sederhana sebagai pribadi, kehidupan keluarga Kristen, sebagai kehidupan berjemaat, bermasyarakat, dimanapun kita berada, dengan tetap berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita ketika kita berperilaku sederhana di dalam kehidupan ini. Selamat berlaku sederhana untuk minggu ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tuhan semesta alam tetap menolong kita untuk memperlakukan yang terbaik. Amin.